Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Caroline Sirang. Saya dari kelompok 3 Praktikum Biologi Dasar kelas Farmasi A. Jadi, di sini kelompok kami akan melakukan praktikum dengan judul evolusi. Sebagaimana kita ketahui bersama, evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Adapun tujuan praktikum kami kali ini ialah yang pertama, menentukan distribusi fenotip dalam suatu populasi, dan yang kedua, menentukan tipe seleksi alam yang terjadi dalam suatu populasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat yang digunakan dalam praktikum adalah meteran, dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum adalah jeruk dan daun kersen. Pada praktikum kali ini, ada 3 soal pembahasan yang akan kita bahas bersama, yaitu soal yang pertama, bagaimanakah distribusi fenotip dari keliling buah jeruk dan panjang daun kersen, penjelasan sesuai dengan kurva pengamatan. Baik, berdasarkan hasil praktikum dan kurva pengukuran di atas, dapat kita ketahui bahwa distribusi fenotip yang terjadi berhubungan dengan adanya seleksi alam.
sehingga dapat dilihat bahwa seleksi alam yang terjadi adalah seleksi alam tipe pembagi atau disruptif yang memiliki arti seleksi alam yang terjadi menguntungkan tipe ekstrem dibanding dengan tipe intermediate yang memiliki keterbalikan dengan tipe penstabilan atau stabilisator. Hal ini dapat menyebabkan pemisahan populasi tersebut menjadi dua populasi. Selain itu, berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa buah jeruk yang berukuran lebih besar mendominasi populasi dibanding berukuran pertengahan atau yang lebih kecil. Hal inilah yang membuat populasi yang berukuran lebih besar mengeliminasi buah jeruk yang berukuran lebih kecil. Lalu, hal ini juga menjadi faktor seleksi alam tipe pembagi dapat terjadi pada hasil praktikum ini. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan mengenai daun kersen atau daun cabai, beserta kurva yang dihasilkan, maka dapat kita lihat distribusi fenotip yang terjadi juga berhubungan dengan seleksi alam, yang mana seleksi alam tersebut bertipe pembagi atau disruptif. Hal ini terjadi karena pada daun kersen atau daun cabai tersebut memiliki panjang daun yang berukuran panjang lebih dominan dibandingkan berukuran lebih pendek. Yang nantinya lebih pendek akan tereliminasi dan terbentuk dua subpopulasi berukuran panjang. Itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya seleksi alam tipe pembagi atau disruptif. Soal yang kedua, tipe seleksi alam manakah yang terjadi dari hasil pengamatan Anda? Sesuai dengan hasil pengukuran, kurva, dan jawaban pada pembahasan bagian A, tipe seleksi alam yang terjadi pada buah jeruk maupun daun kersen atau daun cabai ialah seleksi alam yang bertipe pembagi atau disruptif. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran dan kurva keduanya yang menunjukkan adanya hasil lebih dominan pada objek yang berukuran lebih besar atau panjang dibanding objek yang memiliki ukuran lebih kecil atau pendek. Yang mana nantinya ukuran dominan akan mengeliminasi ukuran yang lebih kecil dan akan membentuk dua subpopulasi, serta seleksi ini akan memicu terbentuknya variasi yang sangat berbeda dalam suatu spesies sehingga mendorong terbentuknya spesies baru atau spesies. Yang ketiga, jelaskanlah hubungan antara tipe seleksi alam tersebut dengan evolusi. Mengenai hubungan antara tipe seleksi alam yang terjadi dan evolusi, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari keduanya. Seleksi alam pembagi atau disruptif ialah seleksi yang terjadi pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat ekstrem akan mengeliminasi sifat yang ada di pertengahan atau lebih kecil. Sedangkan evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Oleh karena itu, seleksi alam pembagi atau disruptif ini memiliki hubungan dengan evolusi, karena seleksi ini bisa menjadi faktor perubahan pada makhluk hidup untuk berevolusi membentuk variasi yang berbeda menjadi suatu spesies baru. Hal ini terjadi terutama pada individu-individu dominan yang mampu bertahan walaupun terjadi penghilangan individu yang berfenotip pertengahan maupun berfenotip lebih rendah yang akhirnya menyebabkan terjadi suatu populasi terbagi menjadi dua. Seleksi pembagi ini menghasilkan banyak spesies yang dilihat dari perbedaan bentuk atau ukuran meski memiliki famili yang sama. Contohnya buah jeruk yang memiliki berbagai jenis ukuran.
Dari praktikum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mengetahui perbedaan distribusi pada makhluk hidup dengan menggunakan buah jeruk dan daun kersen atau daun cabai dihasilkan adanya perbedaan proses distribusi fenotip pada masing-masing individu dengan cara mengukur keliling dari buah jeruk dan panjang dari daun kersen atau daun cabai tersebut. Selain itu, seleksi alam yang terjadi pada keduanya adalah seleksi alam tipe pembagi atau disruptif yang mana pertumbuhan paling banyak terjadi di titik dominan. Sedangkan di luar dari titik dominan atau titik pertengahan dan titik lebih rendah mengalami penurunan akibat adanya seleksi alam, dan itu semua terjadi atas kehendak alam. Jadi kita telah sama-sama menyaksikan video penjelasan mengenai praktikum yang kami lakukan dengan teori evolusi. Semoga video ini bisa membantu bagi teman-teman yang akan melakukan praktikum maupun orang-orang yang penasaran dengan materi evolusi ini. Tidak hanya kita mengenal materinya saja atau kita hanya mengenal teori saja, tapi kita telah langsung membuktikan melalui praktikum ini. Praktikum evolusi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi demikian video penjelasan kami, semoga ini membantu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.